Halo semuanya, kami dari kelompok 15 dengan saya Febrian Widiardana dengan NIM 22106 11101 dan teman saya. Nama saya Muhammad Arasi Alhaq dengan NIM 221061108. Kami berdua dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Mengambil tema Tokoh pemimpin sebagai panutan dan dengan mengambil judul melihat pemimpin dari berbagai macam sudut pandang. Ras, Iya, kenapa Bi? alasan lu ngambil tema ini apa sih? Alasan kelompok kita mengambil tema tokoh pemimpin sebagai panutan adalah bagaimana sih cara kita melihat tokoh-tokoh pemimpin yang dapat kita anggap sebagai panutan itu dengan ciri dan karakteristik khususnya. Oke. Oh iya Bi, kenapa sih kelompok kita ngambil judul melihat pemimpin dari berbagai macam sudut pandang? Nah, gini nih Ras. Seorang pemimpin kan pasti memiliki banyak anggota dengan sifat dan kepribadiannya masing-masing ya. Terus juga otomatis nih si pemimpin ini harus memiliki sikap yang dapat menyatukan seluruh anggotanya kayak bonding gitu lah Ras. Oh, begitu. Juga kenapa kita harus melihat pemimpin dari berbagai macam sudut pandang? Dikarenakan apabila kita hanya melihat dari satu sisi kemungkinan akan menjadikan sulitnya evaluasi oleh seorang pemimpin tersebut ke arah yang lebih baik nantinya. Oh, berarti kita nggak boleh lihat dari satu sisi aja ya. Iya. Harus melihat dari banyak sisinya. Sisi A, B, C, D, dan E. Oke. Nah, iya Ras. Ras, Apa Bi? Kenapa? menurut lo gaya kepemimpinan apaan sih? Oh, gaya kepemimpinan gini Bi. Kalau menurut gue itu gaya kepemimpinan adalah sifat atau karakteristik khusus yang dimiliki pemimpin dalam hal yang dia gunakan untuk memimpin sebuah anggotanya. Kayak misalkan gini nih, dia memimpin di lingkungan A, maka dia harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan lingkungan A agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi ya sifat atau ciri khusus yang dimiliki seorang pemimpin untuk menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungannya dengan anggotanya juga. Nah, Bi, kalau menurut lu gaya kepemimpinan yang baik itu gimana sih? Kalau menurut gue nih, yang paling baik nih gaya kepemimpinan menurut gue sih ialah cara memimpin yang cukup bijaksana tanpa memandang jabatan ataupun status masing-masing dan juga menerapkan kesetaraan tetapi tidak melupakan respect satu sama lain. Nah, Mantap. Berarti pemimpin walaupun dia jabatannya tinggi, dia harus respect juga ya kepada iya anggotanya. dong, pastinya nggak main suruh-suruh aja, tapi dia ikut andil dalam bertanggung jawab dalam tugas itu. Mantap, keren. Nah gitu. Ras, Iya, kenapa, kalau Bi? menurut lo nih, siapa sih tokoh di Indonesia yang memiliki gaya kepemimpinan atau sifat kepemimpinan yang bagus? Oh, sifat kepemimpinan yang gaya yang berbeda gitu ya, punya ciri khas khusus gitu, Bi. punya ciri khas masing-masingnya gitu. Nah, kalau menurut gue nih ada dua nih, Bi. Pak Soeharto dan Pak Jenderal Besar Sudirman. Daripada lu penasaran nih, Bi ya, mending gue kasih lihat dulu contoh videonya nih. Nah, bagus tuh boleh. Oke. Something about you. Sometimes we had sex and then fight. Something about you. You playing your games, then you think I was a fool. Red lights, getting drunk and all night. Keren. Gila, Ras. Gue Keren. sih tepuk tangan banget ya buat dua kepemimpinan ini. Menurut lo gimana nih, Ras? Nah, tadi gue ngeliat videonya kan yang gue kasih lihat keren banget, Bi, karena dua tokoh pemimpin itu Soeharto dan Jenderal Sudirman punya gaya dan karakteristik khusus. Contohnya yang gue pengen bahas di Pak Soeharto tadi. Di videonya tadi dia tuh kan pas jalan itu tersenyum tuh. Nah, dia punya sebutan The Smiling General yang berarti adalah pemimpin yang murah senyum dan ramah. Walaupun senyumnya itu baik, tapi ada seram-seramnya juga sih sebenarnya. Oh, ada fakta di balik peristiwa berarti menurut lo? Ada fakta-fakta khususnya, Bi. Cuman yang dibilang di sini itu kan contohnya seperti tadi, pemimpin itu punya gaya dan karakteristik khususnya. Jadi yang terkenal dari Pak Soeharto itu adalah salah satunya ada The Smiling General itu, dan juga dia ada tokoh pribadi yang sangat mencintai rakyat Indonesia. Nah, kalau menurut gue nih, Ras, Sudirman tuh paling keren, gila. Kenapa sih? Karena nih, Sudirman tuh tetap memiliki aura kebijaksanaan dalam kepemimpinan, terus juga kayak memiliki sifat patriotisme nasionalisme yang kuat juga nih. Terus juga dia memiliki kayak aura kepemimpinannya pada saat di waktu dia lagi sakit ya, walaupun ditandu, dia lagi batuk-batuk,
melewati hutan, melewati sungai, melewati rintangan-rintangan yang ada, tetap dia bersikap teguh buat melawan penjajah pada saat itu. Walaupun misalkan istilah kata Soekarno pada saat itu lagi tidak bisa atau lagi berhalangan memimpin Indonesia, dia tetap bersikap teguh, berpegang teguh buat bela Indonesia nih Ras. Keren banget sih, walaupun lagi sakit, tetap jiwanya demi NKRI banget ya. Dulu NKRI, sekarang NRI. Oh, NRI ya. Dan juga tambahin satu lagi, Bi. Apa tuh? Sudirman itu sampai diangkat sebagai jenderal besar Sudirman. Nah, Jenderal bintang 5. wah, bintang 5 ya guys ya. Keren, masuk world record dunia juga. Keren deh Oke. buat Jenderal Sudirman. Jadi itu menurut kita tanggapan mengenai dua jenderal tersebut, dua pimpinan kepemimpinan tersebut. Antara Soeharto dan Jenderal Sudirman. Nah, oke. Aduh, kita udah nggak bisa lama-lama di sini nih Ras, karena durasi yang terbatas. Aduh. Jadi sebelum kita mengakhiri video ini, kita mau ngasih kesimpulan nih. Menurut lo kesimpulan dari video ini apa sih Ras? Kalau kesimpulannya Wi, ya menurut gua dari awal kita pengenalan judul, pengenalan tema, dan kasih video yang tadi tuh ya, kesimpulan dengan kelompok kita ini seperti ini Bi. Setiap pemimpin itu mempunyai gaya dan karakteristik khusus yang digunakan untuk memimpin sebuah hal atau sebuah anggotanya masing-masing. Jadi gaya pemimpin itu sangat diperlukan karena setiap pemimpin itu harus punya gaya kepemimpinan dan karakteristik khusus yang membedakan antara pemimpin yang satu dengan yang lain. Dan juga jangan pernah kalian melihat pemimpin itu dari satu sudut pandang, karena pemimpin itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Menurut kalian baik, belum tentu menurut orang lain baik, tapi menurut orang lain baik belum tentu juga menurut kalian baik. Artinya banyak sudut pandang yang berbeda. Oh, berarti di dalam sudut pandang itu diharapkan terjadinya evaluasi yang berlebih soal gaya kepemimpinan atau karakteristik pemimpin, agar supaya seorang anggota ataupun setiap anggotanya dapat mengerti gaya kepemimpinan ataupun dapat dievaluasi gaya pemimpin oleh seorang pemimpin tersebut ya. Iya bener Bi, kayak gitu. Nah, kita bisa lama-lama nih Bi ya. Oke. Kayaknya harus kita udah di sini sampai di sini ya. Oke. Oke guys. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu atap. Satu hukum. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Dadah kawan-kawan.